Dengan Pasti. adanya ini ya apa namanya PP apa P PSBB, apa namanya PPPK APK apa namanya LPK. bukan apa yang kita sekarang ini apa namanya wawancara ini loh ya. Oh, P3. Selanjutnya, menurut Bapak apa sih bentuk kepedulian LPK Permata Kasih Anugrah ini terhadap apa? Sekarang kan sedang marak-maraknya pandemi nih, Pak. Betul. Wujud apa kepeduliannya LPK Permata Kasih Anugrah di mata Bapak terhadap pandemi ini seperti apa ya, Pak? eh Wujud yang nyatanya ini kan saya dapat informasinya itu kan setiap calon tenaga kerja ya, tenaga kerja yang masuk dan yang akan disalurkan ke pemakai jasa itu, informasi yang saya dapat itu selalu Dites web antigen atau antigen gitu ya kan. Mudah-mudahan itu berjalan terus gitu loh. Paling tidak gini loh. Paling tidak yang masuk ke tempat ke wilayah kita ini sudah terfilter. Udah terfilter dulu. Jangan sampai nanti dia masuk kemari terus bawa penyakit, penyakit gitu ya kan. Dan jangan sampai juga nanti yang mau disalurkan keluar itu juga bawa penyakit akhirnya. Itu juga nanti takut jangan sampai bawa penyakit dari sini gitu loh. Itu yang seperti itu udah kepedulian yang bagus benar gitu loh, udah bagus banget gitu loh. Gitu. Karena kan ya buat kesehatan kita bersama ya. Betul, mudah-mudahan dengan adanya ini ya apa namanya PSBB, apa namanya PPPK APK apa namanya LPK, bukan apa yang kita sekarang ini apa namanya wawancara ini loh ya. P3K. Ya, P3K ini mudah-mudahan juga jadi acuan buat LPK yang lain. Mudah-mudahan juga dia nonton gitu. Oh ya bener loh LPK ini bener loh. Oh ya bener loh kata Pak RW ini apa pengurus RW ini gitu kan. Iya, agar dicontoh ya, biar mudah-mudahan jadi contoh buat mereka. LPK yang lain juga melakukan hal yang sama agar kan memfilter juga ya, karena kan kita juga Bapak kan sebagai pengurus di RW kan nggak mau dong tiba-tiba masyarakatnya. Mudah-mudahan ini jadi contoh, jadi acuan buat LPK yang lain gitu loh, baik LPK yang ada di RW 7 atau LPK yang ada di luar. Iya bener ya. Gitu. Jangan sampai nanti kita orang datang bawa penyakit, filter dulu, bawa penyakit, terus nyebarin penyakit di sini ya kan. Begitu juga sebaliknya yang mau keluar gitu ya kan. Paling tidak jangan sampai dianggap kok dari Kemang IV ya, RW 07 nih nyebarin penyakit keluar. Akhirnya beban ke pengurus ya, Pak ya. Karena kan setiap warga yang terpapar di RW 7 ini, baik dia melakukan swab dimanapun juga pasti akan sampai laporannya ke kita. Gitu. Iya, karena untuk mendata itu. Betul, ya Pak ya. Untuk mendata itu. Gitu. Agar nanti kan juga, oh iya ada ini mungkin ada seperti treatment khusus dari RT RW gitu terhadap penderita atau yang terkena wabah ini gimana Pak? Mungkin entah diberi apa namanya, mungkin melakukan pemantauan atau mungkin paling tidak gini, setiap warga yang dari 14 RT yang ada di RW kita ini, semua RT ada warganya yang sudah terpapar ya kan. Dari 14 itu kita wajibkan mereka untuk lapor diri. Iya, itu yang pertama. Lapor diri kepada RT, nanti RT lapor kepada RW ya kan, kepada pengurus RW, nanti kita pengurus RW akan lapor lagi ke puskesmas dan kelurahan gitu, untuk pendataan. Kalau ke puskesmas nanti dia yang akan menghubungi langsung si orang yang terpapar gitu loh. Apakah nanti akan dijadwalkan ulang untuk swab ulang gitu ya. Yang pasti itu ya, yang utamanya lagi, setelah dia melaporkan diri kepada kita, kalau misalnya memang dia masih bisa isolasi mandiri di rumah, dia harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Tapi kalau seandainya dia terpapar terus punya penyakit bawaan seperti asma, paru atau jantung gitu kan, itu mereka wajib dirawat di rumah sakit gitu loh. Itu juga kita tetap berkoordinasi dengan kelurahan, dengan puskesmas gitu. Jadi sebenarnya juga mempermudah ya Pak ya? Sebetulnya begitu. Makanya gini loh Mas, saya selalu pesan kepada warga yang RT lah, pengurus RT atau warga, COVID ini bukan penyakit kutukan. COVID ini penyakit yang bisa disembuhkan asal kita mau disiplin gitu. Pertama ya itu kan,
ikutin prokes yang sudah ditentukan pemerintah sekarang ini gitu kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi aktivitas di luar rumah, hindari kerumunan, itu yang pasti gitu loh, yang harus kita ikutin gitu loh. Untuk ininya memang benar sih tergantung imun kita gitu ya. Balik lagi ya paling tidak prokes itu tetap harus kita ikutin gitu loh. Karena kan harus kita jalanin gitu kan. Lebih baik mencegah ya daripada iya, lebih baik mencegah daripada ngobatin. Orang ada 2 orang yang kemarin dirawat di rumah sakit nggak enak. Iya betul. Karena apa? Karena penderita COVID ini setelah dirawat di rumah sakit tidak boleh dijenguk kan? Betul. Tidak boleh dijenguk, diaranya sendirian di dalam kamar gitu ya kan, nggak boleh aktivitas apa-apa, nggak boleh dijenguk keluarga. Gitu. Paling hanya video call aja. Betul. Kalau misalnya penyakit lain mungkin masih bisa dijenguk, kalau ini kan nggak boleh dijenguk, itu nggak enak. Makanya saya bilang lebih ya betul tadi gitu, lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati. Gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya selama LPK Permata Kasih ini berdiri Pak di lingkungan Bapak, ada nggak sih Pak kendala atau keluhan dari warga RW 07 ini Pak, dari warga sekitar sini Pak? Alhamdulillah belum sampai sekarang ini itu belum ada gitu loh. Belum ada keluhan, masalah-masalah dari LPK ya, entah mungkin yang calon tenaga kerjanya yang keluar malam-malam yang ini nggak ada sampai sekarang sih. Alhamdulillah saya belum dapat laporan gitu loh. Iya, karena memang di kami pun memang dijaga ketat sih. Betul. Karena begini, mohon maaf saya tidak mau sebut nama juga. Ada LPK yang dulu ada di wilayah kita ini, istilahnya yang calon tenaga kerjanya itu tengah malam masih keluar, masih keluyuran, masih ketawa-ketawa, masih ini tuh ada gitu loh. Cuman ya udahlah, saya nggak perlu sebut nama gitu. Ada yang seperti itu. Sempat kita dikomplain sama warga gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan LPK Permata Kasih Anugerah ini jangan sampai terjadi seperti itulah gitu ya kan. Iya Pak, kami juga kedepannya sih akan berusaha konsisten sih Pak, tetap memperketat sih. Memang kalau di kami sih, apalagi Pak karena pandemi ini ya, mungkin kalau sebelumnya kan memang nggak terlalu ketat, maksudnya kayak masih boleh lah kalau misalnya minta izin belanja ke Indomaret boleh. Cuman kalau selama pandemi ini sih Pak, kami memang menerapkan tenaga pekerja yang sudah masuk ke kami ya tidak boleh keluar Pak. Jadi apabila mau ada belanja apa ya nanti staf kami yang akan membantu gitu. Memang apalagi sampai keluar malam gitu ya Pak ya. Wah, di kami pokoknya karena staf semua sudah pada keluar, sudah pada pulang, ya itu dikunci gerbang, pintu, dan itu pun ada yang menjaga di dalam gitu. Bagus kalau gitu. Jangan sampai keliaran, nanti dianggapnya orang liar kan malah repot lagi. Takutnya dicurigai. Betul. Yang enggak. Pertama dicurigai yang enggak, takutnya namanya wanita, namanya perempuan kan. Orang berpikirannya kan perempuan keluar malam ini kan, nah itu lagi gitu loh. Jangan sampai yang seperti itu terjadi gitu. Iya sih Pak, kami juga mencegah itu sih Pak. Baik Pak, ini mungkin terakhir sih Pak pertanyaan dari saya Pak. Apa sih Pak kesan-kesan dari Bapak pribadi nih Pak sebagai pengurus divisi Humas ya kepada kami LPK Permata Kasih Anugerah? Kalau secara pribadi sih pesan saya sih ya untuk LPK Permata Kasih Anugerah ini ya baik ya, cukup baiklah gitu ya kan. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah menerima keluhan apapun juga dari warga sekitar, terus warga di lingkungan RW 7 ini belum pernah ada keluhan apa-apa gitu ya kan. Yang pertama. Yang kedua mungkin pesan saya itu tadi, disiplin terhadap calon tenaga kerja ini ya ditingkatkan aja gitu. Dan tetap dipertahankan lah gitu ya. Kalau bisa lebih baik lagi, terus laporan administratif, maksudnya laporan calon tenaga kerja yang masuk yang keluar itu tetap dilaporkan sampai nanti misalnya ada kepengurusan RW baru atau RT baru gitu. Jadi tetap berjalan gitu ya kan. Jadi tetap kita tahu bisa membackup, bisa memfollow up apa sih ini permasalahannya gitu. Baik Pak, saya kira cukup sih Pak dari P3K untuk bertanya-tanya dengan Bapak. Maaf sekali Pak udah mengganggu waktunya ya Pak. Saya malah senang kalau misalnya memang
minta seperti ini gitu Oh ya kan. gitu ya. Karena jadi biar maksudnya gini loh, biar kita terbuka gitu ya kan, kita tahu apa sih permasalahannya. Kalau misalnya memang ada masalah selama ini, alhamdulillah nggak ada masalah kan selama ini yang saya terima gitu. Dan sebagai ini juga sih Pak, biar lembaga-lembaga lain juga Benar. termotivasi gitu ya. Benar. Oh harusnya Bisa- gini bisa gitu. mencontoh gitu. Baik Pak. Iya. Saya kira sekian Pak. Terima kasih Pak Iya, atas waktunya sama-sama. Pak. Selamat Iya, pagi sama-sama. Pak. Selamat pagi.